Hey 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 teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai nama-nama lain di bulan Ramadan. Karena nama-nama lain bulan Ramadan. Ini efek udah udah lapar, Pak. Ente nyuruh rekaman tapi nggak nyiapin tajil ente, nyisain ente. Ini udah mau maghrib karena jam berapa nih? Jam 6 kurang ya? Jam setengah 6 lah. Nah, ternyata ada nama-nama lain selain Ramadan ya untuk bulan Ramadan itu. Nah, tentunya apa sih ya nama-nama tersebut? Ini akan kita bahas. Sebelum kita bahas, gue mau mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar gue semakin semangat buat video-video selanjutnya. Alhamdulillah. Ketahuan gue nggak puasa ini atap. Ente atap ente nggak puasa ente. Ini karena angin ya angin. Sempet-sempetnya atap ya. Nah, teman-teman, itu jangan dicontoh karena kalau misalnya sendawa itu nggak sopan ya, begitu ya. Ya nggak sopan ya. Itu tadi keteloposan aja. Apa karena masuk angin. Nah, teman-teman, selain bulan Ramadan, selain disebut atau dinamakan bulan Ramadan, Ramadan ini dinamakan Syahrus Syam. Apa itu, Bang? Syahrus Syam. Syam itu maknanya itu nahan ya. Karena Syam itu al-imsak. Al-imsak artinya nahan. Karena mungkin selama 11 bulan sebelumnya itu kita kan bisa menikmati makanan-makanan lezat ya Bang ya, bisa menikmati makanan-makanan lezat, bisa ya kita bahkan nggak bisa ngontrol ya makan makanan, entah itu menyehatkan, entah itu ini ada racun atau entah ini halal, entah ini syubhat atau bahkan yang haram-haram kita embat gitu kan. Yang penting enak, yang penting enak diembat gitu kan, atau mungkin ada itu kita belinya dari uang yang tidak yang syubhat lah gitu kan. Nah, di bulan inilah kita itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hal itu. Jadi menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, entah itu makan, entah itu minum, entah itu kita berhubungan seksual di siang hari segala macam. Nah, itu yang harus kita latih, kita tahan. Berarti karena siang hari tidak boleh, pagi boleh? Ya yang penting ya malamnya boleh. Paginya boleh tetap ya. Karena begini Bang, karena kalau kita kembali ke definisi ya, manusia dengan hewan itu sebenarnya ada kesamaan. Ya, kesamaannya itu ya di dalam fungsi kehidupan kayak makan, minum, dan berhubungan seksual. Itu betul. Ya, itu sifat-sifat, makanya ada sebagian sifat-sifat hewaniah itu yang menempel di dalam diri kita. Nah, makanya puasa ini sebenarnya melatih diri kita untuk kembali menjadi manusia yang sebagai hamba Allah yang seutuhnya. Hakikatnya sebagai manusia yang berakal, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya puasa ini kita menahan unsur-unsur hewaniah yang ada di dalam diri kita untuk kembali ke kita sebagai manusia yang pada hakikatnya. Ya, gitu. Berarti bulan Ramadan juga apa ya, disebut juga bulan pendidikan kali ya, untuk mendidik kita ya. Aneh sering mengutip bahkan sering mengutip di dalam aneh kalau disuruh khutbah gitu ya. Aneh bilang Ramadan itu diibaratkan kayak seperti universitas. Ya, itu jadi kan pasti ada jurusan-jurusan ya. Ada jurusan Magfiro, ada jurusan Syahril Quran, ada jurusan Itskuminanar. Iya, ada Itskuminanar segala macam. Nah, itu sebenarnya itu sesuatu yang harus kita lakukan selama bulan puasa. Nanti ketika kita lulus dari universitas bulan Ramadan, kita akan jadikan sebagai orang yang mansoma Ramadana iman wa ihsanan ghufir lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, menjadi seorang hamba yang diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang terdahulu bahkan yang akan datang. Nah, itu kan keistimewaan puasa di situ tuh. Ya. Oke, teman-teman, itu bulan Ramadan yang pertama Syahrus Syam. Yang kedua Syahrul Qiyam. Kenapa bulan Ramadan dinamakan Syahrul Qiyam? Qiyam itu artinya berdiri ya. Berdiri. Apanya yang berdiri? Berdiri. Ente masa pikirannya. Enggak, gua nanya. Tolong dikondisikan. Berdiri itu maksudnya adalah melaksanakan. Ya. Melaksanakan.
berdiri kan kayak ibadah, kita kan soalnya berdiri itu melaksanakan ibadah. Ya. Jadi bulan dimana kita untuk memperbanyak beribadah. Ya. Karena kalau kita malam ada namanya qiyamul lail. Kan qiyam tuh kan qiyam, Ya. qiyam ada qiyamul lail, ada sholat malam. Ya kita ada sholat tarawih. Sholat tarawih yang dengan berbagai macam bilangannya lah. Ada yang mau pakai 8 rakaat ataupun 20 rakaat atau yang 36 rakaat. Itu terserah antum itu. Berarti ini Sekuat-kuatnya. makna qiyam ini artinya ibadah, menghidupkan ibadah di malam hari. Betul. Di bulan Ramadan. Tidak hanya di malam hari, Bang. Ente jangan-jangan tipikal manusia yang ketika puasa malamnya ibadat yang sangat tidur ya. Kan tadi Syahrul Qiyam, kita bahas qiyamnya ini. Qiyam. Oke. Selanjutnya ada apa ya? Bulan Ramadan apa ya? Syahrul Maghfirah. Ya, di mana bulan Ramadan juga dikatakan bulan yang penuh dengan ampunan gitu ya. Gimana tuh, Bang? Iya, karena tadi Ani sempat singgung yang di awal tuh karena ada hadis yang mengatakan man soma ya, ada man soma, ada man koma ya, ada man soma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang berpuasa di Ramadan, di dalam bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan. Wahtisaban dengan cara ihtisab itu artinya disiplin ya. Disiplin itu artinya mawas diri lah, menjaga dirinya. Ghufira lahu, maka akan diampuni oleh Allah ma taqaddama, sesuatu yang terdahulu min zambihi, daripada dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan yang nanti yang akan datang. Itu memang ganjaran kayak gitu. Tapi dengan catatan ya, maghfirahnya itu bagaimana? Ya maghfirahnya itu harus sesuatu yang kita renungkan kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu, pertobatan dengan sadar, dengan sadar dan ihtisab, kita sadar betul bahwasanya kita dulu pernah melakukan dosa, lalu kita memohon ampun sama Allah. Maka di bulan inilah Allah akan memberikan ampunan yang berlipat-lipat ganda. Ya. Makanya janganlah ada namanya ya, janganlah ta'asu min rahmatillah ya, jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata rahmat dengan kata ghafarnya Allah di dalam Al-Qur'an selalu bergandengan. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Jadi ampunan dengan rahmat selalu bergandengan. Lalu kita minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah selama bulan puasa inilah, insya Allah nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminannya ini, Bang. Kalau kita puasa ya dengan imanan, dengan bekal iman ya, kita meyakini bahwasanya kita punya kemampuan puasa ini karena sebab Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita puasa. Wa ihtisaban, kita tuh ibarat kata disiplin. Kita pandangannya dijaga, mulutnya dijaga, pendengaran dijaga. Pokoknya kita menjaga diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa maupun fadilahnya puasa. Bisa dimaknai ikhlas nggak sih itu? Iya, ikhlas bisa. Bisa ya. Ikhlas tapi juga menjaga diri, maksudnya kita nggak ngomongin orang, kita nggak dengarkan sesuatu yang buruk, kita nggak melihat sesuatu yang buruk, kita makan makanan dari segala sesuatu yang halal. Itu namanya ihtisaban. Ibadahnya kita jaga. Misalkan kita mulai puasa sehari baca 5 juz, nah ihtisabnya itu, misalkan ihtisab itu berarti selama setiap hari itu harus 5 juz. Istiqomahnya begitu. Nah itu nanti Allah akan, kalau kita bisa melakukan hal itu, kita sudah kita melakukan dengan cara iman, dengan ihtisab, nanti ganjarannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nanti ketika dia berhasil melewati bulan Ramadan, dia seperti manusia yang terlahir kembali menjadi seorang bayi yang suci dari dosa. Iya. Masyaallah. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu gitu. Makanya ketika gue tahu bulan Ramadan ini disebut juga bulan maghfirah gitu, dan ada hadis tadi man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus juga man qoma ramadhana gitu. Jadi gue apa ya? Mengartikan man soma itu kan siang ya. Puasa itu siang, man qoma malam. Jadi ampunan Allah itu siang dan malam. Betul. Gitu. Dan inilah apa ya? Gue jadi berasumsi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan harapan gitu. Maksudnya harapan buat apa? Buat gua deh, nggak usah kita dah. Gua nih yang banyak banget dosa, artinya kata Allah, nih gua kasih kesempatan nih di bulan Ramadan gitu. Dengan catatan dosanya itu dosa kepada Allah ya, dosa maksiat. Ya. Tapi kalau dosa-dosa ke mantan ente, ente mantan ente. Sama orang lain sama orang lain lah. Iya. Itulah bahayanya ya. Itu dosa apa namanya, vertikal apa horizontal? Vertikal ya. Tapi kalau horizontal kepada sama manusia itu nanti harus didatangin one by one, minta maaf, termasuk pada mantan ya. Iya, betul. Tapi kalau mantan yang menyakiti kita gimana? Itu derita sih, Bang. Tandanya ente sebagai orang yang dizolimi. Ya, enggak apa-apa lah.
Karena ente mendapatkan keberkahan di zolimi. Doanya dimakbul. Ini udah berapa menit nih? Ntar kelamaan lagi. Aduh, udah 10 menit ini, udah lumayan lama. Satu lagi deh ya. Tadi ada udah Sorsyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Maghfirah, ada apa lagi? Aneh mungkin jarang ada orang yang tahu nih. Ya. Ramadan disebut sebagai namanya Syahrul Alfi Sujudin. Jadi bulan 1000 sujud. Ini pernah nggak ngitungin berapa kali ente sujud selama bulan Ramadan? Contohnya Bang ya, sholat tarawih berapa rakaat? Beda-beda. Misalkan pakai 20 dah. Oke, 20. 20 rakaat ya. Satu rakaat aja 2. Ya. Katakan kita 23 rakaat sama witir dah ya. 23 dikali 2 berapa? Karena satu kali rakaat satu rakaat itu kan 2 kali sujud, berarti 46 dikali 2 ya. Iya. 90 berapa? 4. Satu malam 94 kali sujud dalam sholat tarawih. Belum itu tarawih doang. Itu tarawih doang, belum sholat fardu, belum sholat tahajud segala macamnya. Bayangkan selama sebulan ente berapa kali sujud? Bisa nggak 1000? Pasti bisa 3000 malahan. Kalau misalnya istiqomah. Nah itu makanya inilah fadilahnya orang yang puasa yang sholat tarawih itu 20 rakaat. Kalau ente yang 8 rakaat coba itu sendiri berapa kali sujud itu? Iya. Sampai enggak 1000 ketika saat itu. Makanya dimanfaatkan betul-betul karena kan momentum tarawih kan. Aneh juga walaupun misalkan lagi kalian capek di kantor pulang malam, pasti bakalan sholat tarawih. Karena itu sayang ya. Sayang. Kalau gua ngibaratin sholat tarawih itu atau amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan walaupun tidak diwajibkan gitu. Kayak permainan Super Mario, tau enggak lo? Super Mario. Nah, terus? Itu kan ada poin-poin tuh ya. Kita jalan ngambil poin, tling. Wah, eman kalau nggak diambil. Iya, salat duha nih, tling. Salat ini nih, tling gitu. Sayang kalau nggak diambil. Walaupun ketika kita jalan biasa kita selamat. Iya. Gitu. Karena kapan lagi gitu ya, ente selama sebulan bisa melakukan 1000 kali sujud. Kapan lagi coba kan? Kapan lagi selain bulan Ramadan kan? Ya apalagi yang sholatnya masih malas-malas dan malas-malasan, yang bolong-bolong. Kapan lagi ente rasakan 1000 kali sujud, men? 1000 kali sujud selama sebulan. Oke, itu gue nggak bisa bayangin kalau misalnya orang biar supaya jidatnya hitam, bulan Ramadan waktu yang terbaik untuk menghitamkan jidat kan gesek-gesekin orang gitu. Itu ini bukan menyindir apa ya? Enggak, masa ada orang namanya teman-teman dulu gue masih kecil biar supaya dianggap soleh begitu. Gua ini mah bukan orang lain. Tapi tentu ya hitungan soleh atau kagaknya bukan karena jidat hitam lo ya, bukan. Berarti apa? Itu karena sajadahnya jelek gitu. Dah teman-teman, dari kita itu aja ya. Ini udah lumayan lama, udah berapa menit nih? 12 menitan, 13 menit. Banyak sekali nama-nama lain di bulan Ramadan ya. Bukan, nama-nama lain untuk bulan Ramadan kayak Syahrul Sabr ya, bulan kesabaran, Syahrul Azim, Syahrul Rahmah dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Makanya teman-teman, di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan ibadah kita. Semoga kita nanti di akhir bulan Ramadan termasuk tadi tuh. Itu pertama. Terus yang kedua, la'allakum tattaqun. Ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dah teman-teman, dari gua dan Babang Miftah. Bang Miftah Rizky itu aja. See you next time, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.